Ini mencerminkan bahwa pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali 2025 terakhir juga masih terpusat di 3 wilayah tersebut. Nah, tentunya di 2026 ini sudah harus dilakukan terobosan-terobosan yang tidak bisa ditawar lagi dan harus dan wajib untuk dijalankan. Ketimpangan ekonomi yang dihadapi Bali selama kurun waktu 2 dekade ini, mencerminkan bahwa pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2025 terakhir masih terpusat di 3 wilayah, yakni Denpasar, Badung dan Gianyar. Pada tahun 2026, sudah harus dilakukan terobosan-terobosan yang tidak bisa ditawar lagi untuk segera dijalankan. Menurut pengamat ekonomi Wiraguna Bagus Oka, sudah saatnya Bali melakukan diversifikasi ekonomi. Selama ini Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata. Hal ini mesti dilakukan terobosan dengan mengembangkan sektor lain di luar pariwisata. Dalam diversifikasi ini, perlu juga dilakukan penataan ulang terhadap sektor-sektor yang dipusatkan di Bali Selatan, Utara, Timur, dan Barat. Sehingga dengan penataan ini pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di Bali Selatan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting untuk mengatasi masalah ketimpangan ekonomi yang dihadapi Bali saat ini. Selanjutnya adalah penguatan terhadap usaha mikro kecil dan menengah. Dikatakan bahwa sudah saatnya UMKM mulai digerakkan dari tingkat desa adat. Desa adat merupakan soko guru perekonomian di desa untuk mendukung persaingan dunia usaha yang datang dari luar. Tentunya di 2026 ini sudah harus dilakukan terobosan-terobosan yang tidak bisa ditawar lagi dan harus dan wajib untuk dijalankan. Antara lain satu adalah diversifikasi ekonomi, itu salah satunya. Yang kita saat ini kan sangat tergantung pada pariwisata. Nah itu sudah jelas. Ini harus mau tidak mau segera dikembangkan ke wilayah-wilayah di luar pariwisata. Dalam diversifikasi ini perlu juga penataan kembali atau penataan ulang sektor-sektor yang harus terpusatkan di Bali Selatan, Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat. Antara lain, untuk pendidikan, mungkin kita bisa arahkan ke Bali Utara. Untuk yang spiritual, pariwisata spiritual bisa ke wilayah Timur. Dan tidak semua terpusat di wilayah Gianyar, Ubud, dan sekitar. Mungkin dalam peningkatan kualitas SDM kita perlu segera. Ini tantangan yang tidak kecil. Wisman sama Wisdom, semua sekarang mengarah kepada Bali sebagai destinasi utama. Itu tidak bisa ditawar lagi. Kalau pendidikan SDM lokal tidak ditingkatkan secara terstruktur dan masif, ini akan jauh ketinggalan untuk bisa bersaing dan mengalahkan kegiatan ekonomi ataupun dunia usaha yang datang dari luar yang menyerbu Bali. Penguatan UMKM. Ini UMKM ini nampaknya tidak ada role model yang bisa. Ini sebetulnya dari tingkat provinsi ya sampai dengan kabupaten, kota, sampai dengan desa adat. UMKM itu sudah mulai digerakkan dari desa adat, karena desa adat adalah suku guru perekonomian di desa dan di wilayah Bali untuk mendukung gencarnya masuknya persaingan usaha yang datang dari luar Bali. Sementara itu, kebijakan fiskal yang dibuat oleh Menteri Keuangan yang baru harus benar-benar bisa menyentuh sektor paling bawah untuk dapat menggerakkan perekonomian. Bank Indonesia harus bisa merumuskan strategi utamanya yang inklusif sampai ke tatanan bawah. Semua kebijakan fiskal dengan kementerian baru, Menteri Keuangan, ini benar-benar harus bisa menyentuh sektor-sektor di bawah, paling bawah, untuk bisa menggerakkan ekonomi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah juga otoritas. Bank Indonesia dalam hal ini memang
harus merumuskan strategi utamanya yang betul-betul inklusif sampai ke tataran bawah. Karena Bali ini sudah menghadapi tekanan yang begitu berat pasca COVID. Langkah-langkah konkretnya untuk menggerakkan ekonomi usaha di Bali pasca COVID ini memang sangat berat. Sampai sekarang masih terbawa ini dampak dari COVID tersebut. Itulah sebabnya Bank Indonesia ikut mendorong sektor padat karya, memperluas akses pembiayaan, dan yang tidak kalah pentingnya mempercepat digitalisasi yang memang sudah ditawar di era media sosial dan kekinian, apalagi artificial intelligence yang sudah mewabah di masyarakat kita. Saya kira itu. Terkait pungutan wisatawan asing atau PWA, ia menyatakan belum berjalan efektif baik dari segi penerapan maupun pemanfaatannya. Menurutnya, pengelolaan dan penggunaan dana PWA ini belum jelas. Untuk itu penggunaan dana PWA harus transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa lebih meningkat. Tim Liputan melaporkan.